Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Suwaid bin Abdul Aziz an Humaydi an Anas bin Malik anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilaika hajah faqala ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis ilaiki. Ali bin Huzair bercerita kepada kami, ia berkata, Suwaid bin Abdul Aziz bercerita kepada kami dari Humaid dari Anas bin Malik bahwa seorang wanita pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu berkata, sesungguhnya aku memiliki suatu kebutuhan kepadamu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silakan duduk di jalan kota Madinah mana saja, maka aku akan menemuimu. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ali bin Musyir an Muslim al-A'war an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashhadul janaiz wa yarkabul himar wa yujibu da'watal 'abdi wa kana yauma bani Quraidah ala himari mahdud bahailin min lifin wa alaihi ikafun min lifin. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, ia berkata, Ali bin Musyir bercerita kepada kami dari Muslim al-Aswad dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah atau mensalatkan dan menguburkan, mengendarai keledai dan memenuhi undangan hamba sahaya. Dan pada saat perang dengan Bani Quraidah, beliau mengendarai keledai yang diikat dengan tali dari serabut dan pelana dari serabut juga. Jadi dua hadis ini kita lihat tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang sifat tawadhu Nabi SAW kepada seorang wanita, yaitu untuk mendengarkan kebutuhannya dan membebaskan wanita ini memilih tempat. Beliau tidak berkata kepada wanita itu, temui aku di tempat ini atau itu. Akan tetapi wanita itu yang memilih tempat, sehingga Nabi SAW mendengarkan keluhannya sampai wanita selesai mengungkapkan semuanya. Nah, jadi begitu Pak. Jadi kalau ada orang, siapapun orangnya, tidak memandang itu kaya, miskin, kan, siapa itu bukannya. Padahal Rasulullah sudah jadi Nabi. Rasulullah sudah menjadi Nabi SAW, sudah punya kedudukan yang luar biasa. Tapi ketika ditanya oleh seorang wanita ingin sudah mengungkapkan sesuatu, Rasulullah tidak memilih tempat, naik teman saya di anu, enggak. Nah gitu Pak. Orang biasa kan gitu, teman saya di anu, dan padahal yang butuh dia kita. Maka Rasulullah mempersilahkan wanita itu untuk memilih tempat. Kalau yang mengikuti ini ketawaduan, ini adalah ketawaduan Rasulullah SAW. Jadi beliau datang dan mendengarkan apa yang diceritakan oleh wanita tersebut. Jadi satu. Yang kedua, sifat tawadhu Nabi SAW kepada anak kecil, orang dewasa, kaum wanita, hamba sahaya, dan pembantu. Sikap tawadhu tersebut memberikan pengaruh yang besar dan menerimanya dakwah beliau. Bagaimana dia bergaul dengan dewasa, bergaul dengan orang anak kecil, dan bagaimana dia bergaul dengan kaum wanita dan juga hamba sahaya. Sehingga dengan alat tersebut, dengan ketawaduan Nabi SAW, maka banyak sekali pengaruh yang luar biasa dalam rangka membantu apa? Dakwahnya. Sehingga pada waktu yang singkat kami bisa menyelesaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis yang kedua masih dari Anas sanadnya, bahwa Rasulullah pernah menjenguk orang sakit. Baik orang sakit itu adalah anak-anak ataupun orang dewasa, seorang muslim ataupun
orang kafir. Menjenguk orang sakit tujuannya untuk menenangkan atau menyenangkannya, membuatnya bergembira dan mendoakannya. Menjenguk orang sakit memiliki pahala yang besar insya Allah. Jadi tidak pilih siapa yang sakit. Kalau yang sakitnya orang miskin, Rasulullah datang. Orang sakitnya orang yang nggak punya apa-apa, Rasulullah datang. Atau yang sakitnya itu orang yang tidak satu akidah, yang tapi tetap Rasulullah menjenguk secara muasalah. Kan yang nggak boleh itu kita bergaul secara akidah, kan? Secara akidah, secara keyakinan. Secara muasalah, secara sifat kemanusiaannya kita harus berbuat baik. Nah, jadi begitu Rasulullah, siapapun yang sakit dan ketika datang tujuannya adalah untuk menenangkan, mendoakan, memberikan orang yang sedang sakit. Kenapa? Maka barang siapa yang menjenguk orang sakit itu memiliki pahala yang sangat besar dari sisi Allah Taala. Kita datang menjenguk orang, kita datang menenangkan dia, lalu mendoakannya, kan gitu. Nah, itu memiliki pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita menjenguk orang yang sedang duka, misalnya kan kita kan seorang meninggal, itu pahalanya sudah hadis kan, pahala sekian. Itu kata Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah itu menyaksikan jenazah dan mensolatkan, bahkan menguburkan. Maksudnya menghadiri dan menyertai hingga selesai dikuburkan. Gitu. Jadi kalau ada yang meninggal, nanti sampai selesai dia mengantarkan ke kuburannya. Siapapun orang yang meninggal. Saya ada kebetulan, saya ada waktu, jadi saya bisa ngantar. Biasanya kan gitu ya. Biasa kalau bahasa umat Nabi seperti itu. Padahal Nabi sendiri tidak seperti itu. Walaupun ada kesibukan apapun, kesibukan pribadi, tapi karena tetangga atau yang orang kena musibah, dia mengantarkan sampai selesai. Itu Pak. Perlu dicontohkan gitu. Yang ketiga, kata Rasulullah pernah mengendarai keledai. Keledai itu kan pada waktu itu dianggap sebagai hewan tunggangan yang paling sederhana. Kalau sekarang apa itu Pak? Kendaraan yang paling sederhana. Ya mungkin kendaraan yang sudah tua-tua gitu kan, yang layak dipakai gitu. Ya, kalau itu keledai itu paling kendaraan yang sangat sederhana. Rasulullah seorang panglima besar, gitu kan? Seorang rasul, seorang pimpinan, maka pernah mengendarai keledai pada saat perang. Nah, dulu keledai itu adalah kendaraan yang sangat sederhana gitu. Ya mungkin kalau sekarang sudah ada nilainya gitu. Nah, beliau mengendarainya menunjukkan sikap tawadu beliau. Kalau mau dia pakai kendaraan yang paling mewah gitu ya. Orang presiden kok, orang rasul, orang seorang imam besar gitu. Nah, itu tawadu Rasulullah. Yang keempat, selalu memenuhi undangan hamba saya. Seandainya hamba saya mengundang beliau ke rumahnya, maka beliau pasti akan penuhi undangan itu. Akhlak yang mulia dan adab yang sangat tinggi inilah yang dapat menarik hati. Bilang oleh Pak, mohon maaf, nggak ada rumah ya. Kadang-kadang mikir juga rumahnya, datang nggak, gitu kan? Karena yang undangnya kelihatannya orang biasa. Enggak, Rasulullah, apalagi kalau orang itu datang langsung pada Nabi, gitu kan? Dan langsung memenuhi undangan. Jadi Nabi selalu itulah tawaduan Rasulullah SAW. Dan inilah akhlak yang sangat mulia, etika yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang dapat menarik hati seluruh umat. Makanya mudah, ya kan? Rasulullah mendakwahi pada saat itu. Lalu yang terakhir, pada saat perang dengan Bani Quraidah, beliau mengendarai keledai yang diikat dengan tali dari serabut. Kisah Bani Quraidah sangat terkenal karena mereka melanggar atau membatalkan perjanjian antara mereka dengan Nabi SAW dan mengkhianati Nabi pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi Ahzab itu perang Khandaq. Ketika Rasulullah selesai perang Khandaq, maka beliau menuju ke perkampungan Bani Quraidah dan mengepung mereka. Dan pengepungan ini berakhir dengan kesepakatan bahwa semua laki-laki dewasa dihukum mati. Pada saat itu Nabi SAW mengendarai keledai yang diikat dengan tali kekang dari serabut. Sederhananya gitu ya. Itu pada saat apa? Bahwa mengadakan perjanjian dengan Bani Quraidah setelah peperangan, yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, tapi yang melanggar duluan kan Bani Quraidah juga gitu kan, atas apa perjanjian yang disepakati dengan Nabi SAW. Yang terakhir, pada dan pelana dari serabut juga. Pelana adalah kain alat pelana
yaitu sesuatu yang diletakkan di atas punggung keledai untuk dinaiki. Ini seperti pelana kuda atau pelana unta. Nabi SAW mengendarai kendaraan seperti di atas, menunjukkan sikap tawadhu. Itulah ketawaduan Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasulullah melihat atau mendengar agama Allah diganggu, nah lain lagi, kelihatan seolah-olah tidak pernah tawadhu Nabi. Ini digambarkan oleh Allah kan, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asidda 'alal kufar tapi utama bainakum. Gitu. Jadi kalau melihat kemungkaran maka Nabi itu seolah-olah tidak terlihat ketawaduannya itu kan gitu. Nah gitulah Pak. Jadi harus menempatkan diri kita sebagai seorang muslim. Itulah gambaran sifat-sifat ketawaduan Nabi SAW. Tentunya ya harus diikuti kalau bisa. Harus bisa mengikuti sifat-sifat ketawaduan Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya wajib menadani, wajib mencontoh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan oleh Allah, dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, untuk mengikuti akhlak-akhlak Nabi SAW. Ya, akhlak Nabi itu kan khuluquhu Quran. Akhlak Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Wallahu a'lam. Kita semua dengan